lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Tottenham Hotspur tersingkir dari Liga Eropa pada Jumat dini hari 19 Maret 2021. 3 gol dari Mislav Orsic menyelesaikan laga leg kedua 16 besar tersebut dengan cara yang luar biasa bagi Dinamo Zagreb. Padahal pasukan Jose Mourinho memimpin 2-0 agregat setelah leg pertama di London pada 12 Maret 2021. Pelatih Portugal itu melakukan 7 perubahan untuk starternya namun tampil sangat-sangat buruk melawan sang juara Kroasia. Spurs melalui Harry Kane memiliki 2 peluang emas untuk menyamakan skor pada masa normal dan extra time. Tetapi digagalkan oleh penampilan luar biasa kiper Dominik Livakovic. Spurs terlihat nyaman sampai dengan awal babak kedua ketika Mislav Orsic mulai meneror gawang Hugo Lloris. Ini merupakan kali ketiga dalam sejarah Mourinho kalah dengan margin 3 gol. 2 kesempatan lainnya terjadi saat bersama Spurs kalah dari RB Leipzig pada Maret 2020 dan satu sisanya saat bersama Real Madrid kalah melawan Borussia Dortmund pada April 2013. Jose Mourinho meminta maaf kepada para pendukung Tottenham, mengatakan bahwa para pemainnya gagal melakukan hal fundamental dalam bermain sepak bola. Dinamo, dalam pandangan manajer Portugal tersebut, bermain mati-matian, mengeluarkan keringat, menghabiskan energi, dan menumpahkan darah. Bermain dengan komitmen luar biasa dan rendah hati. Sementara para pemain Spurs tidak terlihat memandang laga melawan Dinamo Zagreb ini sebagai sesuatu yang penting. Bukan hanya prinsip-prinsip dasar sepak bola yang dilupakan, tetapi juga prinsip dasar kehidupan untuk menghargai pekerjaannya dan memberikan segala-galanya. Dengan skuad London itu tersingkir dari ajang Liga Eropa, maka hanya tersisa satu lagi trofi bagi Jose Mourinho, yaitu piala kecil EFL Cup atau Carabao Cup. Mereka akan menghadapi juara bertahan Manchester City pada final 25 April 2021 di Wembley Stadium. Tetapi para komentator meragukan bahwa skuad The Lily Whites bisa mencatatkan kejutan pada final Carabao Cup tersebut, terutama setelah 2 penampilan mengecewakan. Sebelum laga 16 besar Liga Eropa leg kedua ini, Spurs sudah tampil mengecewakan dalam penampilan Derby London di kandang Arsenal pada 14 Maret 2021. Kiper dan kapten klub Hugo Lloris sama sekali tidak menutup-nutupi apa yang terjadi di dalam klub. Selain mengatakan bahwa kekalahan 3-0 pada leg kedua melawan Dinamo Zagreb ini sebagai hal memalukan, Lloris juga mengatakan bahwa hal ini mencerminkan apa yang terjadi di dalam klub London tersebut. Dia berharap bahwa semua orang di ruang ganti klub akan merasa bertanggung jawab untuk situasi ini. Kekalahan di Liga Eropa terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan hari Minggu melawan Arsenal terakhir kali di Liga Inggris, kata Lloris. Sembari menyebut bahwa Tottenham adalah klub sepak bola yang penuh dengan ambisi yang tinggi, apa yang terjadi di lapangan mencerminkan apa yang terjadi di luar lapangan. Tidak ada semangat tim dalam sesi-sesi latihan, katanya. Hugo Lloris juga mengatakan bahwa para pemain Spurs kehilangan antusiasme mereka, secara mental sangat lemah dan tidak kompetitif. Para pemain Spurs juga menganggap remeh Dinamo Zagreb yang mereka kalahkan dengan skor 2-0 pada leg pertama. Dengan Spurs tersingkir dari Liga Eropa dan hanya menduduki posisi ke-8 klasemen Liga Inggris, serta hanya memperebutkan trofi yang kurang penting EFL Cup atau Carabao Cup, sejumlah pemain bintang mereka bisa pergi pada jendela transfer musim panas 2021. Kiper dan kapten klub Hugo Lloris sudah sejak lama menjadi incaran Paris Saint-Germain. Sementara itu Gareth Bale diperkirakan akan pulang kembali ke Real Madrid. Tanguy Ndombele mungkin akan direbut oleh Barcelona. Sementara klausul buyback untuk Sergio Reguilon akan diaktifkan kembali oleh klub raksasa La Liga tersebut. Demikian juga 2 pemain pencetak gol terbanyak, Harry Kane dan Son Heung-min.
Mereka pasti akan mencari klub yang bisa memberi trofi dengan usia keduanya akan mencapai 28 tahun dan 29 tahun pada Juli 2021. Tidak ada banyak waktu tersisa lagi. Jika semua pemain penting Spurs pergi, maka klub London itu bisa menjadi penghuni setengah terbawah klasemen Liga Inggris. Mantan pemain Tottenham dan juga mantan manajer Spurs Glenn Hoddle mengecam mentalitas para pemain Jose Mourinho. Setelah gol pertama dari Dinamo Zagreb pada awal separuh kedua permainan, mereka seharusnya memberi reaksi tetapi malah mundur. Mereka seharusnya berjuang, bertarung, tetapi malah lari menuruni bukit, katanya. Bukannya menaikkan tempo permainan dan tekanan, malah mengurangi kecepatan. Para pemain Spurs terlihat saling menyerahkan tanggung jawab pada rekan lainnya dan tidak ada cukup kualitas di dalam skuad. 3 alasan kekalahan adalah tidak ada kepemimpinan di atas lapangan, kehilangan rencana permainan, dan kehilangan passion untuk menang. Pengamat lainnya, Peter Crouch, mengatakan ini merupakan penampilan buruk kedua kalinya usai kekalahan mereka pada derby London di Arsenal. Tidak ada kreativitas dan tidak ada passing yang efektif. Usai pertandingan, Jose Mourinho menyempatkan diri pergi ke kamar ganti Dinamo Zagreb, bertepuk tangan untuk penampilan luar biasa dari tim Kroasia itu. Klub itu sebenarnya baru saja ditinggal pergi oleh pelatihnya Zoran Mamic yang terkena hukuman penjara untuk tindak kriminal korupsi. Pada leg pertama di London, dia masih mendampingi anak buahnya, tetapi kemudian mundur dari posisinya hanya beberapa hari menjelang leg kedua. Dinamo Zagreb bermain di bawah petunjuk dari asisten Damir Krasnar. Mourinho tahu bahwa keunggulan 2-0 masih jauh dari cukup. Dia mengingatkan anak buahnya untuk tidak bermain seolah-olah mereka sudah pasti menang. Untuk sebuah alasan yang jelas, Dinamo Zagreb hanya kalah 1 kali saja dari 16 laga kandang mereka di kompetisi Eropa. Mereka merupakan tim yang sulit ditaklukkan di Stadion Maksimir. Klub sepak bola itu sudah menjadi juara Liga Kroasia sebanyak 14 kali dari 15 musim terakhir. Tetapi ini merupakan kali pertama dalam 51 tahun mereka berhasil lolos ke perempat final kompetisi di level Eropa. Terakhir kali mereka melaju ke 8 besar sebuah turnamen besar di benua Eropa adalah pada kompetisi Cup Winners' Cup tahun 1970. Sudah 3 kali Dinamo Zagreb melaju dari babak sistem gugur Eropa di mana mereka menelan kekalahan pada leg pertama. Hal ini terjadi saat melawan klub Belanda Ajax Amsterdam pada tahun 2008 dan juga tim Ceko Victoria Plazen pada tahun 2019. Dengan demikian, maka 8 tim yang akan mengikuti drawing perempat final Liga Eropa adalah Dinamo Zagreb dari Kroasia, Slavia Praha dari Ceko, Arsenal dan Manchester United dari Inggris, Roma satu-satunya wakil dari Italia di 8 besar Liga Eropa, dan juga satu-satunya wakil Serie A di seluruh kompetisi Eropa 2020-21. Ajax Amsterdam yang juga merupakan satu-satunya wakil Belanda, Granada dan Villarreal yang merupakan wakil dari Liga Spanyol. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk penanganan berita bola terbaru.